Selamat malam. Perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul Simulasi Event Loop menggunakan Asynchronous Programming di Python. Nah, sebelum masuk ke bagian implementasi, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang. Jadi, dalam pemrograman biasa atau sinkron, program akan berjalan secara beruntun. Artinya, suatu tugas harus selesai terlebih dahulu sebelum tugas berikutnya bisa dimulai. Nah, masalah muncul ketika program melakukan operasi seperti menunggu, misalnya delay, akses database, atau jaringan. Pada kondisi ini, CPU hanya menunggu tanpa melakukan pekerjaan lain sehingga menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan pendekatan asynchronous programming. Nah, di mana program dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan tanpa harus saling menunggu. Disinilah peran event loop sebagai pengantar yang menentukan tugas mana yang dijalankan dan kapan suatu tugas dilanjutkan kembali. Nah, apa sih tujuan tujuan dari praktikum ini? Yang pertama, kita akan memahami konsep event loop. Yang kedua, kita akan tahu mengimplementasikan asynchronous dan await. Dan yang ketiga, melihat bagaimana program bisa berjalan tanpa blocking. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap implementasi. Jadi pada bagian ini saya membuat simulasi sebuah dapur yang mengerjakan beberapa peran sekaligus. Nah, bagian pertama ada namanya fungsi asinkron untuk simulasi memasak. Nah, di sini ada di sini eh ada saya membuat fungsi masak. Saya membuat fungsi masak eh, dot pesanan dengan asinkron def. Nah, fungsi ini akan merepresentasikan suatu tugas memasak. Ketika program mencapai await asynchronous sleep, tugas tersebut akan terhenti sementara tanpa mengganggu tugas lain. Nah, selanjutnya ada simulasi waktu memasak. Nah, dengan perintah await asynchronous sleep di sini ada waktu masak. Nah, ini digunakan untuk mensimulasikan waktu memasak. Nah, di sini yang terpenting adalah yang pertama, program tidak benar-benar berhenti dan yang kedua, event loop akan langsung menjalankan tugas lain. Nah, bagian ketiga ada menjalankan banyak tugas atau menjalankan tugas secara paralel menggunakan gather. Nah, saya menggunakan asynchron gather. Nah, fungsi ini digunakan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, yaitu ada memasak nasi goreng, ada masak pesanan mie goreng, ada masak ayam bakar, dan ada memasak es teh. Nah, semua tugas dimulai hampir pada waktu yang sama atau hampir pada waktu yang berdekatan. Nah, selanjutnya ada pengukuran time atau waktu. Nah, saya menggunakan time.perf di sini. Jadi, itu berguna untuk mengukur total waktu eksekusi program. Nah, sehingga bisa dibandingkan dengan metode sinkron. Nah, dari ketika kita menjalankannya, nah, dari hasil yang diperoleh bisa kita lihat meskipun memasak nasi goreng dipanggil pertama, di sini kan mulai memasak nasi goreng dipanggil pertama, ST selesai terlebih dahulu. Nah, dia kan di 3 detik kan, sementara ST selesai di 0,5 detik. Nah, ini menunjukkan bahwa program berjalan secara paralel atau non-blocking. Nah, jika menggunakan cara sinkron, total waktu adalah 8,5 detik. Namun dengan asinkron hanya sekitar 4 detik mengikuti tugas terlama. Artinya terjadi peningkatan efisien yang sangat signifikan. Nah, sebagai kesimpulan, praktikum ini menunjukkan bahwa asynchronous programming sangat efektif untuk menangani tugas yang melibatkan waktu tunggu. Nah, dengan menggunakan asynchronous, program dapat menjalankan banyak tugas dalam satu thread tanpa saling menghambat. Event loop berperan dalam mengatur jalannya tugas sehingga CPU dapat digunakan secara lebih optimal. Nah, pendekatan ini sangat cocok digunakan pada aplikasi modern seperti server, aplikasi jaringan, dan sistem real time. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.